Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam etos energi. Malam ini kita kembali bicara-bicara ya, ngomong-ngomong mengenai drawing atau gambar kalau dalam bahasa Indonesia. Kita akan membahas beberapa jenis gambar ya. Video sebelumnya kita bicara mengenai isometric drawing secara spesifik. Nah, malam ini kita mulai dari PFD ya, proses flow diagram. Ya, proses flow diagram itu gambar yang pertama biasa di dalam sebuah desain. Nah, di dalam PFD itu biasanya digambarkan arah aliran fluida, kemudian juga kandungan dan karakteristik fluida yang mengalir, kemudian piping safety arrangement, kapasitas, kemudian atau debit yang diinginkan, kemudian proses kontrolnya seperti apa, kemudian equipment yang diperlukan dan sebagainya ya. Nah, proses flow diagram ini atau PFD merupakan dasar dari penjabaran desain piping ya, merupakan dasar dari penjabaran piping. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah piping dan instrumentation diagram atau PNID. Nah, PNID merupakan penjelasan lebih lanjut dari proses flow diagram, di mana di dalamnya didetailkan perlakuan terhadap piping instrumen, kemudian pressure vessel, pompa-pompa, kemudian ada heat exchanger atau cooler, kemudian ada turbin dan equipment lainnya ya. Kemudian di dalam PNID juga digambarkan interferensi antara piping dengan instrumen dan keperluan hookup untuk instrumen itu sendiri ya, dan juga antara piping dengan pressure vessel atau peralatan mechanical yang lainnya ya. Oke sahabat etos energi yang berbahagia, untuk piping sendiri didetailkan di dalam PNID itu ada line number, arah flow-nya, kemudian debit fluida, ada tekanan kerja, kemudian kalau ada persyaratan slope atau kemiringan, kemudian jarak dimensional minimize antara valve, flange, nozzle dan kebutuhan yang lainnya ya. Itu semua terkait PNID. Kemudian yang ketiga guys, gambar yang ketiga adalah piping general arrangement atau GA arrangement. GA merupakan layout dari peralatan mechanical, pressure vessel dan routing serta elevasi pipa itu sendiri ya. Di dalam GA dijelaskan posisi peralatan mechanical atau piping terhadap girder, terhadap elevasi, titik referensi atau datum, kemudian dimensi antara di vessel atau mechanical dengan piping, ataupun jarak antara piping dengan piping itu sendiri. General arrangement dibuat di dalam dua pandangan ya. Satu adalah plan view atau pandangan dari atas pada elevasi tertentu. Kemudian juga ada gambar section atau gambar potongan dari samping yang memperlihatkan posisi piping dan mechanical secara keseluruhan yang memperlihatkan elevasi pada elevasi equipment atau piping tersebut. Nah, yang keempat guys adalah gambar isometrik ya, gambar yang kita bicarakan tadi malam. Untuk pekerjaan piping di dalam shop atau maupun erection atau ereksi di lokasi dituangkan dalam gambar isometrik. Nah, gambar isometrik merupakan detail routing suatu line dengan ditunjukkan dengan line tertentu. Nah, digambarkan secara 3 dimensi ya. Kita udah bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik video sebelumnya tersebut yang khusus membahas mengenai isometrik. Nah, secara umum di dalam isometrik itu ada kepala gambar, data-data desain ya, kayak pressure, temperatur, kemudian ada test pressure ya, ada drawing status, apakah drawingnya for review, apa for construction, apa for reference, ada catatannya, ada remark ya, ada platform atau arah orientasi ya, atau ada juga
specific instruction di dalamnya. Di dalam isometrik ada bill of material, ada spool number, ada cut length, potongannya nanti seberapa panjang, kemudian ada joint number, ada juga identifikasi mana saja yang fill well, mana yang soak well. Kemudian ada spool dimension ya guys, kemudian ada juga overall line, kemudian line elevasi. Dalam isometrik ada elevasi, kemudian ada material identification, kemudian ada juga instrumentation connection, kemudian ada juga sambungan lainnya kemana dan dari mana ya. Yang kemudian di dalam isometrik ada gambar pipe support ya. Di dalam gambar isometrik pipe support itu digambarkan lokasi dan tipenya. Nah, tipenya biasanya ditunjukkan dengan nomor tertentu sehingga kita bisa tahu jenis support yang akan dipasang pada gambar tersebut. Nah, beberapa tipe support misalnya ada stanchion atau dummy pipe support, ada lap pipe support, ada trunnion, ada structural pipe support ya. Biasanya bentuk L atau gawang atau U segala macam ya, banyak jenis support. Nah, biasanya kalau pipa yang insulation yang ada isolasinya ada shoe ya, ada sepatu pipe support, shoe pipe support. Ada juga support yang bentuk guide ya. Nah, guide itu biasanya yang arah kiri kanan. Kemudian ada hanger support yang digantung pakai hanger ya. Ada juga spring support ya. Ada juga support yang bentuk kombinasi dari atas ya. Ada juga snubber ya yang biasa untuk kayak hidrolik gitu ya. Nah, juga ada secara umum ya pipe support dari segi tujuannya dapat dikategorikan dua, ada sliding pipe support, ada anchor pipe support ya. Kalau sliding dia bisa kiri kanan, depan belakang ya, kita tahan. Kalau anchor support kita tahan dalam semua arah ya, itu kita berdasarkan pipe stress analysis, itu tugasnya pipe stress engineer ya. Nah, di dalam gambar sendiri ada requirement umum yang harus dipenuhi. Pertama adalah kepala gambar harus ada, kemudian drawing status harus ada ya, kemudian catatan atau nama proyeknya apa gitu ya, dan juga orang-orang yang akan mengapprove atau mereview harus ada inisialnya. Kemudian ada beberapa drawing, ada specific instruction atau prosedur ya. Nah, bentuk supportnya seperti apa, tujuan pipe supportnya seperti apa gitu ya. Ya, banyak hal ya, yang bisa kita dapatkan dari isometrik tersebut ya guys. Mungkin saya udah haus ya. Oke, itu yang bisa kita jelaskan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video kita selanjutnya, dan jangan lupa tanggal 30 Oktober 2021 kita mengundang Pak Ricky Elson, sang putra petir. Beliau akan hadir talkshow bersama kita. Tolong dicatat di catatannya atau di handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energy.